Seperti kita ketahui, setelah terbitnya buku Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang, aksi, dan penumpasannya, susunan Setnek RI pada tahun 1994, maka buku ini menjadi babon untuk segala buku sejarah G30S lain, buku-buku pelajaran sekolah dan umum. Sebelum itu telah terbit buku babon pemula sudah pada tahun 1967, yang aslinya dalam bahasa Inggris, Tragedi Nasional Percobaan KUP G30S, PKI di Indonesia. Bagian pertama ditulis oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, bagian kedua oleh Ismail Saleh. Di sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru, buku ini telah memonopoli kebenaran selama 30 tahun. Dasar-dasar buku tersebut ditampung dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia 6 yang diterbitkan oleh Depdikbud. Profesor Dr. Nugroho, yang pernah memperdalam metode dan filsafat sejarah di University of London, Dr. Ilmu Sastra Bidang Sejarah, telah menulis dalam kisah pendahuluan bukunya, bahwa PKI dari partai kecil telah tumbuh menjadi sebuah partai massa yang hebat sebelum Oktober 1965. Disebutkan bahwa wakil-wakil partai itu duduk di kabinet, DPR dan MPR. Dalam kata pendahuluannya disebutkan, hasil-hasil sidang Mahkamah Militer luar biasa, yang mengadili para pelaku percobaan KUP dijadikan sumber utama dalam penulisan buku ini, sama dengan buku Babon yang sebenarnya Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang, aksi, dan penumpasannya, terbitan Sekretariat Negara RI pada tahun 1994, dengan pengantar Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Sebagian besar materinya bersumber dari fakta yang terungkap dalam sidang-sidang pengadilan terhadap tokoh-tokoh PKI dan mereka yang terlibat dalam pemberontakan oleh Gerakan 30 September. Dalam hal ini sang sejarawan telah menyembunyikan fakta sejarah bahwa PKI merupakan partai terbesar keempat sebagai hasil pemilu 1955 yang dinilai demokratis setelah PNI, Masyumi, dan NU. Ketika itu PKI mempunyai 3 orang wakilnya di kabinet, yakni Nyoto sebagai Menteri Negara, selanjutnya Aidit sebagai Menko Wakil Ketua MPRS, dan Lukman sebagai Menteri Wakil Ketua DPR. Posisi mereka tak banyak artinya dalam seluruh konstelasi kabinet, dibanding sejumlah menteri dari AD, meskipun mungkin suara mereka cukup diperhatikan oleh Bung Karno. Selanjutnya sejarawan Nugroho menulis, semua itu dicapai berkat pimpinan licik, huruf tebal HS, dari DN Aidit, yang menjadi ketua partai pada tahun 1951. Bukan melalui cara bersekongkol, sembunyi-sembunyi, atau bergerak di bawah tanah, melainkan jalan parlementerlah yang dipilih Aidit untuk meraih kekuasaan. Berkat pimpinan licik, berulang kali saya baca kalimat tersebut di atas, ketika menyusun tulisan ini, saya khawatir saya salah baca. Tetapi saya tidak salah baca, para pemirsa dapat memeriksanya. Saya hanya dapat menemukan satu hubungan, yakni pimpinan licik dan jalan parlementer. Cuma di mana letak logika hubungannya? Jangan-jangan yang dimaksudkannya pimpinan licik itu dengan cara bersekongkol, sembunyi-sembunyi, atau bergerak di bawah tanah, ini baru terdapat logika. Tapi ia mengatakannya bukan bersekongkol, bukan sembunyi-sembunyi, bukan di bawah tanah, tetapi jalan parlementer. Saya kehabisan logika bahasa, adakah harus disikapi dari ilmu filsafat sejarah? Agaknya kita akan memasuki wilayah terlalu akademis, sedang masalahnya jauh lebih sederhana. Maka sampailah pada kesimpulan, hal itu ditulis karena kebencian sang sejarawan yang tak tertahankan terhadap objek sejarah yang sedang ditulisnya. Dapat kita bayangkan analisis macam apa yang dihasilkan seorang sejarawan terhadap objek sejarah yang disikapi semacam itu. Nugroho selanjutnya menulis, faktor tunggal terpenting, huruf tebal HS, yang menyebabkan Aidit mencapai sukses, adalah persahabatannya dengan Presiden Soekarno, yang diperkokoh selama masa demokrasi terpimpin. Dengan pengaruh karismatiknya yang luar biasa terhadap seluruh bangsa, Presiden Soekarno memberikan perlindungan kepada PKI dalam menghadapi musuh-musuhnya. Di situ disebut faktor tunggal terpenting, betapa sederhananya. Karena ketuanya bersahabat dengan Presiden dan partainya dilindungi, dan ini disebutnya sebagai faktor tunggal terpenting, maka PKI keluar sebagai partai besar keempat. Inilah analisis sejarawan kita. Tokoh yang pernah menjabat sebagai Kepala Sejarah ABRI, pengajar Sesko ABRI, pengajar pada Lemhanas, Rektor UI, dan Menteri PDK. Apa boleh buat,
Berpuluh tahun lamanya para murid dan guru sejarah, bahkan seluruh bangsa ini mendapatkan ajaran sejarah dari sang empu ini sebagai kebenaran tunggalnya, bahkan setelah beliau almarhum. Karena Nugroho menyebut faktor tunggal, artinya tidak ada faktor lain lagi, atau barangkali yang lebih tepat, tidak ada faktor lain yang patut diperhitungkan. Tapi ia menyebut faktor tunggal terpenting, barangkali ada faktor tunggal lain yang kurang penting. Meski kalimat di atas ditulis dalam bahasa Indonesia yang sederhana, tapi cukup sulit untuk ditangkap maksud sebenarnya. Sejarawan Brigjen Profesor Dr. Nugroho kita kenal juga sebagai sastrawan, sarjana sastra, pernah menjadi rektor UI dan Mendikbud, pasti menguasai bahasa Indonesia dengan amat baik. Bagaimana bisa dalam 4 kalimat yang padat dan sederhana itu, sulit dicari logika bahasanya? Adakah hal itu hanya sekedar masalah semantik semata? Agaknya masalahnya dapat dikembalikan pada soal kebenciannya yang tak tertahankan pada objek sejarah yang ditulisnya seperti disebut di atas, pada kepentingan pribadi dan golongan berkuasa yang diwakilinya, dengan praktek segala cara dihalalkan, atau mungkin ada yang bisa menjelaskannya yang lain. Selanjutnya disebutkan, bahwa pada 1 Oktober 1965, di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma berkumpul beberapa kelompok pemberontak. Yang pertama kelompok Cenko, Central Komando, kedua presiden beserta pengikutnya yang berada di rumah Komodor Susanto, yang ketiga Aidit beserta pembantunya di rumah Sertu Udara Suwardi. Coba kita perhatikan, Profesor Dr. Nugroho menggolongkan Presiden Soekarno beserta Waperdam Leimena, Menpangak Sucipto, Menpangal Martadinata, yang kemudian meninggalkan Halim, dan Menpangau Omar Dhani beserta pembantu-pembantunya, ke dalam satu kelompok pemberontak. Bayangkan, Presiden Soekarno memberontak terhadap sesuatu kekuasaan tentunya, entah kekuasaan resmi yang mana yang sedang ia lawan. Entah logika yang mana yang digunakan oleh sang profesor, sulit untuk diraba, sepertinya logika serampangan tanpa dasar yang bernalar. Agaknya cukup tepat jika sang profesor disebut sebagai koruptor sejarah. Rupanya visi pendek Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto terhadap hari depan Indonesia telah membuatnya lupa bahwa tulisannya itu dapat dikaji ulang tanpa sandaran dan topangan kekuatan kekuasaan yang sedang berada di atas angin baginya. Kalau intelektual itu diukur dari kemampuannya berjarak dengan segala sesuatu, terbuka terus-menerus dalam mempertanyakan segalanya tanpa ikatan interes apapun, kecuali pikiran kritis untuk kebenaran dan kemanusiaan, maka ia tergolong intelektual kekuasaan, orang yang memiliki daya intelektual hanya untuk menjual dirinya mengabdi kekuasaan. Buku putih keluaran Setnek Orde Baru tersebut di atas, mulai dari pembukaannya, telah menggiring pembaca untuk menelusuri jejak PKI sejak berdirinya, melalui pemberontakan tahun 1926, tahun 1948, dan tahun 1965. Buku putih dengan cermat menggunakan kata, mencetuskan pergolakan untuk tahun 1926, 1927, sedang untuk tahun 1948 dan tahun 1965 pemberontakan. Pendeknya, ada benang merah yang diperlihatkan dalam sejarah kekerasan yang dilakukan PKI, tanpa membedakan bahwa pemberontakan tahun 1926, 1927 merupakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jadi pembaca digiring untuk mendapatkan persepsi bahwa PKI memang tukang berontak. Jadi wajar saja jika pada tahun 1965 juga melakukan pemberontakan lagi. Karena itu PKI harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya, agar di Indonesia tak pernah terjadi pemberontakan lagi. Seperti kita ketahui, sampai saat ini pun peristiwa Madiun pada tahun 1948 masih mengandung persoalan yang buram akan kejadian yang sesungguhnya. Buku putih secara sistematik menceritakan sejarah PKI sejak berdirinya, kemudian diikuti dengan rentetan rapat-rapat Politbiro CCPKI, serta rapat-rapat Letkol Untung CS dengan Syam CS, beserta isi pembicaraannya. Karena semuanya itu dituliskan dalam konteks meletusnya G30S, maka pembaca, bahkan sejarah, telah dikondisikan untuk menyimpulkan, bahwa semua rapat Politbiro PKI itu dalam rangka mempersiapkan G30S, maka jadilah G30S PKI. Buku putih telah mengkondisikan sejarah untuk hanya menjurus pada satu titik, bahwa PKI adalah dalang G30S. Mari kita tengok apa yang terjadi di Kostrad pada pagi hari 1 Oktober 1965. Begitu G30S meletus, Pak Yoga tegas, ini PKI. Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak. Pak Yoga menyiapkan segalanya, termasuk matur Pak Harto.
maka kita kumpul lagi di ruang Pak Harto. Di sini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya, sebelum orang lain mengetahui apapun. Dek, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI. Mereka mengadakan gerakan KUP untuk merebut kekuasaan negara secara paksa. Dan pasti didalangi PKI. Memastikan sesuatu dengan firasat Soeharto, dengan failing intelijen Yoga Sugomo. Ataukah mereka yang membuat skenarionya, setidaknya mereka berdua ikut serta dalam penyusunan skenario itu?